yang kor dari Nun Napa, maka judul khotbah Nun Napa. Tadi malam Lu'lu, ini pagi Nun Napa. Nun Napa di sini bukan tempat, tetapi dia singkatan. Natalnya utusan nyata, nyalakanlah api penuntun abad. Jadi Nun Napa itu singkatan yang itu sudah. Tadi malam Lu'lu, lahirnya utusan, lahirnya untuk. Pagi ini Nun Napa, Natalnya utusan, nyalakanlah api penuntun abad. Seperti apa? Mari kita lihat sama-sama. Bapak dan Mama, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat malam untuk kita semua. Sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Ternyata semuanya masih sadar. Sadar berarti matanya tidak lagi tertutup gelap, tetapi telah melihat adanya terang. Persis pada misa malam Natal yang lalu yang telah kita lewati bersama, ada satu hal menarik, yakni kita memulai perayaan Ekaristi dengan malam gelap yang hanya sementara waktu, tetapi kita mengakhirinya dengan gloria dalam terang yang tinggal selama-lamanya. Tadi malam kita mulai gelap, ketika dinyanyikan gloria, lampu-lampu dinyalakan. Apa maksud dari tindakan simbolis semalam? Artinya, saya dan Anda sekalian, Bapak dan Mamaku, saudara dan saudariku, dalam kehidupan ini kita senantiasa diperhadapkan oleh dua sisi, sisi gelap dan sisi terang. Keduanya itu bagaikan dua sisi pada sebuah koin atau sebuah logam uang. Keduanya tidak terpisahkan, tetapi tidak dapat bersatu. Terang sendiri, gelap sendiri. Mengapa demikian? Karena kita semua yang ada di sini tidak tahu apa itu gelap tanpa adanya terang. Kita juga sebaliknya, kita juga tidak tahu apa itu terang tanpa adanya gelap. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, apa makna terang dan gelap itu bagi kita sekalian yang sedang merayakan Natal ini? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan ada di dalam ketiga bacaan suci yang kita dengarkan barusan. Yesaya di dalam bacaan pertama dia mengisahkan kata-kata ini, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Maka tadi pemasmur juga menyanyikan yang sama, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pertanyaannya, apakah arti melihat itu? Melihat berarti adanya terang. Sebab seseorang itu tidak bisa melihat jika dia berada di dalam kegelapan yang total. Tidak ada. Semua orang yang melihat karena adanya terang. Jika tidak ada terang, maka yang ada hanyalah kegelapan total. Melihat juga bisa berarti betul, bisa berarti ada, bisa berarti nyata. Maka tidak melihat berarti itu hanya angan-angan. Kebiasaan kita, kalau tidak melihat maka kita hanya dapat meraba-raba. Itu berarti tidak ada terang.
Maka ketika Nabi Yesaya mengatakan segala ujung bumi melihat, itu berarti cahaya Kristus telah terbit sehingga mata manusia yang buta, yang gelap karena dosa sekarang mampu melihat keselamatan itu di dalam rupa si bayi Natal yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palung. Dialah cahaya kemuliaan Allah. Dengan demikian, mengapa saya katakan kita semua saat ini? Makanya ketika semalam kita menyanyikan Gloria in Excelsis Deo, lampu-lampu kembali dinyalakan. Kita nyalakan kemuliaan kepada Bapa di surga, lampu-lampu dinyalakan. Itu berarti yang datang adalah sang cahaya kemuliaan Allah. Dengan demikian, simbol lampu-lampu yang dinyalakan itu adalah simbol bahwa ternyata di hadapan sinar terang sirnalah kegelapan. Kegelapan tidak memiliki eksistensi pada dirinya sendiri. Kegelapan hanya ada jika terang itu tidak ada. Ingat baik-baik, kegelapan itu hanya ada jika terang itu tidak ada. Karena itu, Bapak dan Mama, saudara dan saudariku yang terkasih, mengapa kegelapan itu ada ketika terang itu tidak ada? Dan hal itu ditegaskan oleh penginjil Yohanes tadi. Dia mengatakan, cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Ini kata-kata Yohanes. Cahaya itu datang dan bersinar di dalam kegelapan, menerimanya. Kata kuncinya adalah percaya. Sumbu kita hanyalah satu, percaya. Maka ketika cahaya itu telah bernyala, maka kita juga akan terbakar habis bagi orang lain. Tergenapilah sabda Tuhan tadi, segala ujung bumi akan melihat keselamatan dari Allah kita. Kita tidak hanya menerima keselamatan itu, tetapi kita juga membagikan keselamatan itu bagi orang lain. Jadilah lilin-lilin kecil yang bernyala. Ingatlah Bapak dan Mama, saudara dan saudariku yang terkasih, ketika mendengarkan lagu Kunyalakan Lilin-lilin Kecil, lihatlah dan pikirlah baik-baik. Silakan lihat dan pikir baik-baik lilin-lilin kecil ini. Dia tidak hanya bernyala di malam hari, tetapi dia juga bernyala di siang hari. Apa artinya? Di malam hari dia adalah pelawan di dalam kegelapan, tetapi di siang hari dia pelawan apa? Lilin-lilin ini. Malam hari dia adalah pelawan di dalam kegelapan, maka siang hari dia tetap bernyala. Itu mau mengatakan bahwa menjadi terang tidak perlu harus menunggu datangnya gelap. Silakan pulang dan nyalakanlah lilin, jangan tunggu malam hari. Jadilah lilin-lilin yang bernyala, baik pagi, baik siang, baik sore, baik malam, baik tertidur. Karena menjadi terang tidak butuh waktu gelap. Begitu juga sang cahaya Kristus. Dia tidak menunggu waktu gelap. Dia datang kepada siapa saja, maka dikatakan pergilah ke segala ujung bumi. Akhirnya salam Nun Napa untukmu semua. Natalnya utusan utama, nyalakanlah api penuntun abadi. Isi salamnya adalah kegelapan tidak pernah punya kuasa untuk mengubah terang menjadi gelap. Sebaliknya, satu titik terang sudah cukup untuk mengusir segala kegelapan. Silakan pulanglah dan putarlah lagu Jauh di Dusun yang Kecil dan resapilah kata-kata yang ada di dalam lagu itu. Selamatkanlah diri itu baik, tetapi menjadikan orang lain selamat karena diri Anda itu jauh lebih baik. Demikian Anda akan menjadi sama seperti Yesus Kristus.
Tuhan memberkati kita sekali.